bedah buku yang ditulis oleh Kakak Wahidin Kesak. Ini judulnya menarik sekali, Petani Perbatasan. Ada Ustaz Rasid. Dan semua di antara kita adalah Ustaz. Ustaz itu pengertiannya adalah ya, Ustazah, Ustaz guru. Nah, kita semua adalah guru. Paling tidak guru untuk anak-anak kita. Jadi kita jangan hanya orang itu yang boleh menggunakan kata Ustaz, kita juga boleh, gitu kan? Begitu Pak Komar? Siap. Nah, gitu. Oke. Baik, pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang datang untuk, katanya sih Ustaz Mardi ini adalah bedah buku, tapi menurut saya bukan membedah tapi coba berdiskusi dengan tema yang sama. Karena kalau di buku ini sederhana, sebenarnya saya hanya ingin mengatakan bahwa petani kita itu ya dalam situasi yang ada mungkin 50% dari jumlah petani Indonesia itu, kalau data program yang saya kelola namanya RICI itu bisa dijadikan sebagai sampel, ya ini artinya 50% lebih petani kita itu dalam kondisi yang tidak memiliki kepastian, ya apakah dia mau bertani atau mau berhenti. Jadi dia gamang seperti orang yang tinggal di perbatasan, dia mau nyebrang ke seberang atau mau ke sini. Seperti itulah kira-kira saya menggambarkan situasi yang dialami oleh petani Indonesia kebanyakan saat ini. Dan saya berani juga karena kita dalam konteks Sulawesi Selatan, saya sampaikan bahwa program ini ada di 6 provinsi ya, yang RICI, Rural Empowerment Agriculture Development Scaling Up-nya itu adalah melanjutkan sebenarnya program sebelumnya. Nah, di Sulsel kita ada di luhur raya 3 kabupaten itu, kita sehingga kalau tuh saya menampilkan seperti itu memang juga relevan. Sulsel kelihatannya luhur raya sebagai basis pertanian dan perkebunan yang cukup luas, dan kondisi petani yang memang memprihatinkan menurut saya. Nah itu karena penjudulnya ya petani perbatasan itu tadi. Dan di samping itu juga memang awalnya program ini diperuntukkan mereka yang ada di perbatasan. Nah, makanya dipilihlah lokasi ya Kalimantan Barat yang ada di Sanggau dan Sambas ya. Nah, kemudian di NTT kita pilih Belu dan Kupang. Nah, itu di perbatasan. Tapi kemudian isu-isu perbatasan ini sebenarnya tidak begitu terlalu relevan ya, karena kita lebih fokus kepada ternyata setelah kita mendalami kurang lebih 2.373 poktan yang kami bina seluruh Indonesia, setelah kita amati itu ternyata bukan persoalan perbatasan ini persoalan petani miskin di pedesaan yang mengalami problem-problem yang tidak cukup ditolong dengan hanya membantu. Ini perlu ada terobosan dari pemerintah yang lebih yang lebih nyata ya. Karena terus terang di sepanjang saya 3 tahun lebih di Kementerian Pertanian mengawal program ini tuh banyak sekali program yang kita temukan di daerah itu cukup besar ya. Ada bantuan alsintan, bantuan pupuk, bantuan modal, tapi petani tetap saja tidak bisa menyelesaikan persoalannya. Karena itu tadi kita hanya menyelesaikan persoalan-persoalan faktor produksi, tapi marketingnya, rantai nilai yang melingkupi itu tidak pernah dipikirkan ya. Kita menyerahkan itu ke pasar. Jadi yang namanya pasar bebas itu yang kita serahkan seperti itu. Nah ini yang membuat dilema, membuat ya modal diberikan, mesti diberikan, tapi begitu panen tidak ada harganya, ya akhirnya mesti dijual untuk membeli pupuk, membeli saprodi lagi dan sebagainya. Itu yang terjadi, dan itu yang saya alami di program ini di awal-awal itu, dan sampai sekarang jadi ketergantungan petani dengan bantuan itu tinggi. Kenapa?
Karena dia tidak bisa merecovery diri karena nilai jual pasca panen. Jadi kalau ada misalnya gagasan tentang off-taker itu, jadi itu masuk akal. Bagaimana pemerintah bisa menalangi? Makanya kan kemarin ini diskusi agak panjang juga ya, bahwa subsidi pupuk itu nggak penting, nggak perlu sebenarnya. Petani nggak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan petani adalah subsidi harga. Nah, subsidi. Bagaimana pemerintah bisa menalangi harga-harga produksi pertanian kita, produk petani kita itu dengan harga yang layak supaya mereka tidak rugi. Nah, itu yang disampaikan. Dan saya kira saya dengan Pak Rashid itu pernah ikut satu acara di Jogja tahun 2002, kalau nggak salah 2003 itu ada seorang bupati, Pak Idam Samawi namanya ya, kalau nggak salah ya, Bupati Bantul, itu sudah melakukan itu 2002 sampai 2005 itu dia beli seluruh. Jadi jika produk petani di Bantul itu di bawah standar yang ditentukan oleh pemerintah, bupati beli seluruh produk pertaniannya aja, karena Bantul itu terkenal dengan hortikultur pada saat itu ya, jadi bawang, dan beli. Kemudian mereka beli, pemerintah daerah beli, kemudian dibawa ke pasar induk. Dan itu tetap pemerintah daerah untung. Kami tanya Pak Bupati, Pak Idam itu bagaimana, rugi tidak? Bilang tidak, malah kita untung karena kita bawa dengan jumlah besar dan sebagainya itu. Nah ini adalah hal-hal yang menurut saya penting untuk petani.